Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semeton semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi punya kesusahan semoga sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo saya doakan semeton semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini semeton ini lagi viral-viralnya ya tentang film yang berjudul Dirty Vault ya. Jadi saya penasaran juga tuh gimana sih sebenarnya film, akhirnya saya sudah menonton dan filmnya memang membahas ketiga calon tapi lebih ngepek, lebih menyudutkan salah satu calon ya. Tapi saya tidak mau mendengar dari satu pihak karena dari yang tersebar di sosial media itu mengenai film ini menyudutkan salah satu pasangan calon ya. Kita coba menonton gimana sih pendapat dari calon yang merasa disudutkan ya. Jadi gimana selengkapnya semeton? Yuk kita saksikan nih pandangan dari paslon yang tersudutkan ya. Video yang pertama. Film Dirty Vault bukti Pak Jokowi seorang negarawan dan bukti pihak asing semakin panik. Ini gue coba kasih sudut pandang lainnya. Kalau emang demokrasi kita tidak berjalan, film itu nggak mungkin tayang loh. Bisa nggak orangnya Pak Jokowi gagalin itu tayang? Gampang bro. Nggak mungkin istana nggak tahu film itu bakal tayang. Dibiarin tayang juga kan? Kenapa? Karena Pak Jokowi paham betul apa itu demokrasi. Nih ya, dari VT pertama gue yang viral bahas Pak Prabowo, udah jelas lawan Pak Prabowo dan Pak Jokowi bukan cuma Anies, bukan cuma Ganjar, tapi pihak asing yang nggak senang Indonesia keluar jadi negara maju. Pak Jokowi ini terlalu berani sama pihak asing. Freeport jadi 51% itu ngeri bro. Nggak bakal tinggal diem mereka tuh. Apalagi pas tahu Prabowo udah pro Jokowi, makin ngeri lagi, makin panik lagi. Gak semua orang paham yang lain udah jadi negara maju, ini masih aja jualan agama, masih aja pengen menteri banyak. Simpelnya gini deh, Prabowo dulu 49%, Jokowi 51%. Nah sekarang bergabung, harusnya minimal 70%. Udah panik bakal kalah, yang diserang pemilunya curang. Tujuannya emang mau bikin kita takut, mau bikin kita rusuh. Kalau rusuh siapa yang seneng? Ya asing lagi. Jangan mau jadi domba, ayo dong sadar. Gak ada satupun negara maju yang senang Indonesia jadi negara maju juga. Jangan biarin Pak D sendiri, ayo berani speak up, ayo berani lawan. Kawal pemilu 2024, jangan lengah, jangan merasa sudah menang, kita fokus Prabowo Gibran, insya Allah satu putaran. Itu video yang pertama ya. Gimana dengan video yang kedua? Kita saksikan lagi, ini dia. Ada beberapa alasan gua nggak tertarik dengan film Dirty Vault. Pertama, orang-orang yang terlibat di balik film itu adalah orang-orang yang gua kurang percaya. Sutradara dari film itu, Dandi Laksono, pernah dipenjara dengan kasus ujaran kebencian dan sara. Dia juga yang menyutradari Sexy Killer yang tayang sebelum pencoblosan di 2019. Jadi nggak usah kaget. 3 pakar yang favifu di film itu, Bibi Fitri Susanti, Ferry Amsari, dan Zainal Arifin Mokhtar, juga adalah 3 orang yang ditunjuk oleh Pak Mahfud MD di tim reformasi hukum. Kedua, film ini diklaim netral karena ulas paslon lainnya. Tapi yang paling diserang dari film dokumenter tersebut hanya satu pihak, yaitu paslon 02 dan Pak Jokowi. Mereka nggak ulas sama sekali soal 31.000 surat suara tercoblos paslon 03 di Taipei, politik identitas di tempat ibadah yang dilakukan 01, dan pemanfaatan fatwa ulama oleh 01. Ketiga, sorry ya Caimin, gua justru makin nggak tertarik setelah Caimin mempromosikan film ini di X, padahal ini masa tenang. Keempat, di akhir film ini ada tulisan Salam 4 Jari. 4 Jari ini adalah penyatuan antara 01 dan 03. Ya, semakin jelas motif politiknya. Kelima, dari segi konten, film ini isinya hanya opini, tapi dibungkus seolah-olah sebuah fakta dengan melampirkan capture berita dan rekaman suara yang sumbernya nggak jelas dari mana. Lalu dibumbui dengan narasi-narasi cocok logi, sehingga yang mereka sampaikan itu terkesan sebagai sebuah fakta. Jadi film itu menurut gua adalah senjata terakhir mereka untuk menjatuhkan paslon 02 dan sengaja dirilis di masa tenang. Ini adalah propaganda yang dibungkus halus. Bagaimana menurutmu? Kita semua tahu setiap mendekati pemilu banyak informasi yang berseliweran di sosial media. Baru-baru ini ada film dokumenter baru bernama Dirty Vault karya Dandi Laksono. Sebelum kita terbawa arus, saya mau kita bersama-sama cermati fakta-faktanya. Sini saya akan jelaskan. Reklamasi untuk rakyat banyak, bukan untuk sekelompok orang. Dikenal dengan karya-karyanya yang dirilis menjelang pemilu, Dandi Laksono seolah-olah punya agenda terselubung. Ingat, rayuan Pulau Palsu diklaim sukses, tapi apa iya? Ironis ya, kritik keras tentang reklamasi malah yang dikritiknya yang menjalankannya. Sexy Killer pun ditunjukkan untuk mengattack Pak Jokowi. Tapi apa dampaknya? Dandi mencoba riding wave kasus 212 dengan rayuan Pulau Palsu dan lagi-lagi menyerang Pak Jokowi lewat Sexy Killer. Tapi bukannya kritik yang membangun, malah opini yang dipaksakan. Dan sekarang Dirty Vault, sebuah film yang kabarnya punya eko opini salah satu paslon. Bukannya dokumenter, ini lebih mirip kampanye terselubung ya kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung
capres lain. Berlaga sebagai aktivis yang ingin berbicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan, melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita. Berhati-hatilah dengan yang mengklaim sebagai aktivis, namun sejatinya pendukung capres lain. Setelah drama berjilid-jilid, terbitlah versi The Movie-nya, yaitu Dirty Vote. Banyak komentar yang menyatakan bahwa film ini hasil kerja kelompok oleh kelompok-kelompok yang sedang terpojok. Gara-gara jumlah surveinya anjlok. Wah, kapok. Ada beberapa komentar yang saya dapatkan dari beberapa penduduk bumi. Nonton Dirty Vote? Nggak dulu, list drakor gue numpuk, kata perempuan yang tidak punya nama ini. 31.000 surat suara tercoblos terlupakan, Well, kata One Day. Kata suami saya lebih tertarik nonton film yang sering ditonton Pak Ganjar, kata Mada. Film yang sering ditonton Pak Ganjar, film apa ya Bang? Film Al-Nyanu'iyah yang dibintangi Paduka Raja Sugiono dan ditonton oleh Yang Mulia Kaisar Bapak ternyata ramah sekali. Film Dirty Vote dibintangi 3 ahli pakar hukum tata negara, tapi judulnya sekilas memojokkan presiden negara. Wah, judul yang mengundang pukulan warga. Tentu terbitnya film Dirty Vote mendapatkan respon dari berbagai netizen yang budiman. Ada yang menilai senang, ada yang kurang senang, ada yang tetap yakin Prabowo Gibran menang. Marilah kita bersenang-senang di hari tenang. Jangan ikut-ikutan menyerang. Yang penting kita goyang. Gas-gas 02 torang gas. Oh, kalian panas sana kalungan kulkas. Iya. Dari video ini kalian akan semakin yakin kubu mana yang memanfaatkan film Dirty Vote. Ini akan merusak pemilu kita dan membuat hasil bisa jadi cacat ketika itu dilaksanakan. Karena itu jangan lakukan kecurangan, hentikan. Hati-hati dengan rakyat yang dimanipulasi, sementara mereka menginginkan adanya transparansi, adanya kejujuran. Makanya saya sangat mendukung film ini. Saya nggak tahu film ini latar belakang munculnya kayak apa, tapi bahwa orang-orang yang berintegritas kayak Fitri, kemudian Zainal Arifin, Ferry Amsari, itu orang-orang yang berintegritas. Film itu betul luar biasa, tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan saksian. Tapi bagi saya kira film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di WhatsApp. Sudah jelas kan kubu mana yang memanfaatkan film Dirty Vote serta apa maksud dan tujuannya? Pastinya tidak ingin melihat 02 meraih kemenangan. Kemenangan ingin diraih oleh mereka. Walaupun menghalalkan segala cara, termasuk membuat film yang narasinya menyudutkan pihak 02. Kubu yang selalu teriak-teriak bersih, nyatanya bermain kotor juga. Lalu masih mau dibilang beretika? Hah? Tapi ngomong-ngomong, calon 03 kemana ya? Kok tidak berstatement di media? Atau memang ini skenarionya? 03 produksi, 01 publikasi, tujuannya provokasi. Tapi sorry ye, pilihan kami tidak akan berganti. 02 tetap di hati. Malah kalian yang harus berhati-hati, karena akan kalah tanggal 14 nanti. Prediksi Hasan Nasrian. Mungkin di awal Januari kita akan berhadapan dengan orang yang seolah-olah berbaju non partai. Jadi akan muncul ya orang-orang yang berbaju seolah-olah independen ingin menggagalkan pemilu. Kenapa orang-orang ini muncul? Karena memang pemilu satu putaran sudah dekat. Karena yang lain kayaknya rungkat. Ya. Jadi karena mereka sadar betul mereka tidak bisa membendung suara masyarakat, suara rakyat untuk memenangkan Prabowo Gibran, mereka mainkan jurus dari samping. Jurus dari orang-orang yang seolah-olah tidak terlibat dalam bagian kekuatan politik manapun, tapi akan berusaha untuk turun ke jalan, meminta Pak Jokowi turun, meminta pemilu dibatalkan, meminta pemilu digelar tanpa keterlibatan Pak Jokowi dan keluarga,
Pak Jokowi. Itu yang harus kita hadapi nanti. Tapi kalau kita sudah tahu dari awal, tentu kita bisa antisipasi. Jadi ini gerakan dari orang-orang rungkat ini. Gerakan dari orang-orang rungkat yang memang tidak mau terima bahwa proses demokrasi kita sudah berjalan sangat baik. Masyarakat yang menjadi juri terakhir sudah bersiap-siap untuk menjatuhkan pilihan mereka, dan di penghujung nanti di bulan Januari mereka mau coba batalkan ini semua. Itu ya. Dirty vote atau dirty campaign nih? Baru-baru ini muncul dokumenter Dirty Vote yang katanya sih berisi dugaan-dugaan kecurangan pemilu. Katanya sih independen, tapi kok dokumenternya berat sebelah ya? Cuma mau masukin fakta-fakta yang mendukung opini mereka aja, alias cherry picking. Misalnya soal pemekaran wilayah Papua yang semata-mata dibilang cuma buat pemilu. Padahal usulan itu berasal dari masyarakat Papua sendiri yang selama ini kesulitan karena pembangunan yang kurang merata. Bahkan Pak Mahfud sendiri kok yang pernah bilang waktu dia masih jadi Menko Polhukam tahun 2021 lalu. Jadi nggak ada tuh ceritanya pemekaran hanya buat pemilu doang. Terus soal putusan MK yang dibahas di film tersebut, nggak ada tuh nampilin pendapat yang nggak sesuai sama mereka. Misalnya kayak pendapatnya Prof. Jimlia Sidki alias Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bilang kalau presiden gak cawe-cawe dalam keputusan MK. Jadi sebenarnya Jokowi itu tidak ngapa-ngapain, tapi orang menafsir sendiri. Makanya informasinya gak imbang. Gak heran kalau masyarakat curiga kalau dokumenter ini cuma akal-akalan untuk nyerang Prabowo Gibran di masa tenang. Udah gitu bawa-bawa pergerakan untuk gak milih calon tertentu lagi. Aduh. Terus tokoh-tokoh yang muncul juga udah punya rekam jejak, berambisi untuk menggulingin Pak Jokowi dan juga deket ke salah satu calon. Ya jadi inget sama prediksinya Bung Hasan Nasbi. Jadi akan muncul ya orang-orang yang berbaju seolah-olah independen ingin menggagalkan pemilu. Kenapa orang-orang ini muncul? Karena memang pemilu satu putaran sudah dekat. Karena yang lain kayaknya rungkat, ya. Jadi karena mereka sadar betul mereka tidak bisa membendung suara masyarakat, suara rakyat untuk memenangkan Prabowo Gibran, mereka mainkan jurus dari samping. Mainkan jurus dari samping ya. Tapi kembali lagi teman-teman, selalu saya ingatkan di akhir video ya, apapun menjadi pilihan semeton semua nanti di tanggal 14 Februari adalah merupakan pilihan. Yakinkan bahwa itu adalah pilihan dari hati ya. Jangan sampai berbeda pilihan akan memecah belah kita. Jadi kita harus saling menghormati pilihan masing-masing ya. Siapapun yang jadi presiden nanti, siapapun yang akan dilantik nanti, itulah yang terbaik untuk negara kita tercinta ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi sekian yang bisa diwartakan hari ini, semoga memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.